belajar. Marilah kita berdoa. Siapa yang bisa pimpin doa hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan di depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Ya, terima kasih. Oke. Untuk Kak. Iya, tepuk PPK. Wah, bagus. Ya, duduk kembali. Kita yang kemarin, yang minggu lalu. Yuk, masih ada ingat tentang apa saja itu? Tentang iklan makanan sehat untuk sapi. Tentang iklan makanan sehat untuk sapi. Selain itu, apa lagi yang telah kita pelajari? Ya, Fungsi organ pencernaan pada sapi. ya, bagus. Oke anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menemukan kata kunci pada iklan media cetak dengan benar. Yang kedua, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang kata kunci dengan jelas dan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan pada hewan dengan benar. Yang berikut, siswa dapat menyajikan bagan organ pencernaan hewan yaitu sapi. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi makanan sehat itu sangat penting bagi tubuh kita. Bukan saja pada manusia, tetapi pada hewan pun sangat penting ya. Misalnya para peternak sapi itu yang menginginkan agar sapinya sehat. Itu peternak banyak mencari kiat jitu untuk menyehatkan sapi. Jadi salah satu cara mereka adalah dengan mendapatkan informasi tentang hal tersebut melalui iklan. Ya. Jadi iklan memang dimaksudkan untuk mempromosikan sesuatu kepada pembaca. Kali ini kamu akan mengetahui apa itu iklan, apa tujuan dari iklan, kemudian bagaimana ciri-ciri sebuah iklan, bagaimana menentukan kata kunci dari sebuah iklan, kemudian apa itu kata kunci. Jadi untuk selanjutnya Ibu Guru akan bagikan LKPD ya. Bisa dilihat? Bisa. Itu harus kamu makan makanan sehat seperti itu ya. Ya, buah-buahan dan sayuran. Ya. Berikut juga. Nah ini, perhatikan gambar yang ketiga. Ada gambar apa itu? Sapi. Dengan rumput. Rumput itu adalah makanan Sapi. Makanan sapi. Ya, karena selain bukan hanya manusia yang harus makan makanan sehat, tapi sapi juga itulah makanan sapi. Yang berikut bisa dilihat. Gambar apa itu anak-anak? Sapi sedang makan rumput. Iya, sapi yang sedang makan rumput. Iya. Perhatikan pula gambar berikut ya, ada iklannya, itu iklan. Ya. Bisa diamati iklannya ya, lewat tayangan. Berikut dengan yang ada di hadapan kalian, lembar kerja itu, lembar kerja peserta yang telah Ibu bagikan, diperhatikan, diamati gambarnya, kemudian tentukan kata kunci dari iklan itu. Ya, di dalam LKPD itu sudah terdapat contoh, ya? Ya, sudah terdapat contoh.
pertama, gambar kedua. Presentasikan hasil pengamatan kata kunci pada iklan. Ayo, siapa? Iya, silakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya kelompok 1. Adapun kata kunci dari iklan pertama, aneka pakan sapi. Lanjut ke ketiga, sehat sapi. 4, makan sapi potong. Yang berikut. Iya, maju kelompok 2. Di atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan teman kelompok saya. Adapun kata kunci dari iklan pertama adalah aneka pakan sapi. Lanjut iklan kedua, untuk ternak yang lebih baik. Berikut iklan ketiga adalah sehat sapi dan iklan keempat pakan sapi potong. Ya, bagus. Terima kasih. Terus, masih ada lagi? Iya, maju. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Adapun kata kunci dari iklan pertama adalah aneka pakan sapi. Kedua, untuk ternak yang lebih baik. Kata kunci yang ketiga, sehat sapi. Yang keempat, pakan sapi potong. Terima kasih. Ada yang mau menampilkan? Iya, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya akan membacakan hasil kerja kami. Adapun kata kunci dari iklan pertama yaitu aneka pakan sapi. Kata kunci iklan kedua yaitu untuk ternak yang lebih baik. Kata kunci iklan ketiga adalah sehat sapi. Dan kata kunci iklan keempat adalah pakan sapi potong. Iya. Anak-anak sebelum kita lanjut, ayo tepuk semangat. Oke, ya. Sebelum kita lanjut, anak-anak sekalian, ayo amati video yang Ibu tampilkan berikut. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contohnya kerbau, sapi, rusa atau kijang, domba, dan kambing. Organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ada mulut, di dalam mulut ada lidah, lalu gigi, dan juga kelenjar saliva dan enzim saliva ya. Kelenjar saliva ini menghasilkan enzim saliva yang membantu mencerna makanan atau melumatkan makanan. Lalu kemudian ini ada esofagus. Kemudian di dalam perut hewan ruminansia itu terdapat 4 lambung. Ya, lambungnya ada yang bernama rumen, kemudian retikulum, abomasum, dan omasum. Ya, oleh karena itu hewan ruminansia sering dikatakan memiliki 4 perut. Lalu ini adalah usus halus, kemudian yang terakhir anus. Pada mulut hewan ruminansia terdapat gigi. Nah, gigi yang berada pada hewan ruminansia ini hanya ada 2, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Kalau gigi taring tidak ada ya, gigi taring itu hanya ada pada hewan pemakan daging. Nah, gigi seri pada hewan ruminansia ini berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lalu di dalam mulut juga terdapat lidah yang berguna untuk merenggut atau mengambil rumput atau mencabut rumput dan mendorong makanan atau rumput yang sudah dikunyah menuju lambung. Lalu di dalam mulut hewan ruminansia atau sapi ini terdapat saliva. Saliva ini adalah cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yaitu kelenjar saliva.
Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Rumen atau perut besar terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di dalam rumen ini makanan dicerna dan diaduk oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut. Jadi setelah rumput masuk ke perut rumen, maka ketika istirahat makanan ini akan dikembalikan lagi ke mulut, lalu dikunyah kembali. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke perut retikulum atau ke lambung retikulum. Retikulum atau perut jala, di dalam retikulum ini terjadi pencernaan makanan di mana makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Lalu berikutnya adalah omasum atau perut kitab. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Panjang usus halus sapi bisa mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus sapi terjadi proses absorpsi atau penyerapan makanan ya, dan fermentasi. Selanjutnya bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Kita contohkan di sini sapi ya. Organ-organ pencernaan pada hewan ruminansia. Ada mulut, di dalam mulut ada lidah, lalu gigi, dan juga kelenjar saliva dan enzim saliva ya. Kelenjar saliva ini menghasilkan enzim saliva yang membantu mencerna makanan atau melumatkan makanan. Lalu kemudian ini ada esofagus. Kemudian di dalam perut hewan ruminansia itu terdapat 4 lambung. Ya, lambungnya ada yang bernama rumen, kemudian retikulum, abomasum, dan omasum. Ya, oleh karena itu hewan ruminansia sering dikatakan memiliki 4 perut. Lalu ini adalah usus halus, kemudian yang terakhir anus. Pada mulut hewan ruminansia terdapat gigi. Nah, gigi yang berada pada hewan ruminansia ini hanya ada 2, yaitu gigi seri dan gigi geraham. Kalau gigi taring tidak ada ya, gigi taring itu hanya ada pada hewan pemakan daging. Nah, gigi seri pada hewan ruminansia ini berfungsi untuk memotong makanan. Sedangkan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lalu di dalam mulut juga terdapat lidah yang berguna untuk merenggut atau mengambil rumput atau mencabut rumput dan mendorong makanan atau rumput yang sudah dikunyah menuju lambung. Lalu di dalam mulut hewan ruminansia atau sapi ini terdapat saliva. Saliva ini adalah cairan atau enzim yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi, yaitu kelenjar saliva. Nah, saliva ini berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Rumen atau perut besar terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di dalam rumen ini makanan dicerna dan diaduk oleh dinding rumen. Nah, pada saat sapi beristirahat, makanan akan kembali ke mulut. Jadi setelah
rumput masuk ke perut rumen, maka ketika istirahat makanan ini akan dikembalikan lagi ke mulut, lalu dikunyah kembali. Nah, setelah itu makanan akan masuk ke perut retikulum atau ke lambung retikulum. Retikulum atau perut jala, di dalam retikulum ini terjadi pencernaan makanan di mana makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian di dalam retikulum juga terjadi proses absorpsi atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan. Lalu berikutnya adalah omasum atau perut kitab. Nah, di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Lalu makanan masuk ke abomasum atau perut masam. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Panjang usus halus sapi bisa mencapai 40 meter. Nah, di dalam usus sapi terjadi proses absorpsi atau penyerapan makanan ya, dan fermentasi. Selanjutnya bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Kita contohkan di sini sapi ya. Pertama-tama sapi merenggut rumput, kemudian dikunyah di dalam mulut. Lalu dibantu dengan enzim saliva, dilumatkan, setelah itu didorong oleh lidah masuk ke dalam esofagus. Lalu makanan terus berjalan masuk ke perut rumen, ya. Oke, dari perut rumen makanan akan kembali ke mulut dengan melewati esofagus. Nah, di dalam mulut ini dikunyah kembali, lebih lumat, lalu kembali lagi. Nah, ini tidak masuk ke perut rumen, tapi masuk ke retikulum, ya. Masuk ke retikulum. Setelah itu dari retikulum masuk ke abomasum. Nah, kemudian dari abomasum, makanan masuk ke omasum. Nah, dari omasum ini dicerna oleh enzim pepsin tadi ya. Lalu masuk ke usus halus. Ya, dicerna lagi, lebih lumat lagi, diserap ya sari-sari makanannya. Lalu sisa hasil pencernaan atau sisa hasil metabolisme akan dikeluarkan melalui anus. Nah, untuk proses pencernaan pada hewan ruminansia ini bisa digambarkan dalam bentuk diagram seperti ini. Pertama-tama rumput dikunyah di dalam mulut, lalu masuk ke esofagus, dari esofagus masuk ke rumen atau perut besar. Di dalam rumen ini makanan diaduk dengan dinding rumen, dibantu dengan bakteri atau mikroba. Nah, kemudian dari rumen ini akan dikembalikan lagi ke mulut. Di mulut dikunyah lagi, dilumatkan lagi lebih lumat, lalu masuk ke retikulum atau perut jala. Lalu dari retikulum, nah di retikulum ini terjadi absorpsi ya, atau penyerapan dan penyaringan benda-benda asing, sehingga benda-benda asing ini tidak masuk ke perut omasum atau perut kitab. Nah, di dalam perut kitab atau omasum ini terjadi pencernaan lagi yang dibantu oleh enzim pencernaan.
Setelah itu masuk ke abomasum atau perut masam. Lalu, di perut masam atau abomasum ini juga dicerna lagi, diserap lagi dengan dibantu oleh enzim pepsin. Lalu setelah itu masuk ke usus besar, diserap sari-sari makanannya yang berbentuk cairan ya. Kemudian sisa makanan atau sisa pencernaan yang tidak digunakan atau yang tidak bermanfaat untuk tubuh hewan ruminansia dibuang melalui anus. Nah, hasil pencernaan ini harus dibuang ya, karena kalau tidak dibuang itu akan membahayakan hewan, akan membahayakan tubuh karena dia berbentuk racun. Sekarang Ibu kembali bagikan lagi ya. Ya. Kemudian kamu lihat tentang organ pencernaan pada sapi ya. Silakan dilihat ya, dikerjakan sesuai langkah-langkah yang terdapat di sini. Jadi dengan video tadi dan buku siswa kalian, buku yang ada di hadapan kalian, mencari tahu kembali itu tentang organ pencernaan pada sapi. Ya. Menyajikan bagan organ pencernaan hewan sapi. Ya, hasilnya siapa yang bisa menyajikan hasilnya? Ayo, silakan. Yang lain siap-siap juga ya. Dan sistem pencernaan pada sapi. Rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke esofagus dan lanjut ke rumen atau di perut besar. Di sini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba. Kemudian ke mulut. Proses yang terjadi pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya. Makanan masuk ke retikulum dan perjala. Di perjala, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian masuk ke omasum. Lanjut ke abomasum. Di sini perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Ya. Terima kasih. Masih ada lagi? Iya, silakan. Berikut bagan sistem pencernaan pada sapi. Rumput dikunyah di mulut, kemudian lanjut ke esofagus, kemudian lanjut ke rumen atau perut besar. Di sini terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perjala. Proses yang terjadi adalah di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian masuk ke omasum. Kemudian lanjut ke abomasum. Proses yang terjadi adalah perut bagian inilah yang disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cepetan. Dewi Aida, silakan tampilkan tugasnya.
Terima kasih. Ayo kita nyanyikan pelajaran kita hari ini. Tentang kata kunci? Iya, kata kunci pada iklan. Iklan apa tadi? Syarat untuk iya. Berikut yang kedua pembelajaran kita hari ini adalah tentang iya, tentang organ pada sapi. Ya. Oke. Dan kita akhiri dengan menyanyi tadi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Bagaimana? Menarik? Ya, oke. Itulah pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum.